Hai guys, jumpa lagi di Mistis Katolik, serial di mana kita akan ngebahas sisi lembut dari ajaran Katolik. Pada takut ya. Yaudah deh, kalau gitu nggak apa, kita nyalain lampunya aja. Tapi sebelum kalian lanjut dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, dan juga komen di video kita, serta subscribe channel kita supaya kita bisa membagikan terus ajaran gereja yang bersumber dari ajaran Tuhan Yesus sendiri ya guys. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nun et semper et in saecula saeculorum. Amin. Kalian pasti ada yang pernah dengar tentang ramalan, mau itu tentang ramalan pakai garis tangan, garis kaki, atau pakai misalnya pakai horoskop atau baca jam, hari, bulan, tangan gitu ya. Nah, sebenarnya ramalan itu apa sih guys? Atau jangan-jangan mungkin kalian sendiri yang pelakunya gitu. Entah kalian sendiri yang pelakunya atau kalian pernah dengar atau pernah lihat. Kita hari ini mau tahu tentang ajaran gereja buat ramalan itu apa sih? Apa sih yang gereja katakan tentang ramalan itu? Nah, kalau secara tradisional, ramalan itu kalau kita lihat di KBBI ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ramalan itu berasal dari kata ramal. Ramal itu artinya adalah pasir yang dipakai sebagai medium untuk melihat masa depan atau untuk memprediksi datangnya sesuatu. Kita nggak tahu kenapa pasir, tapi asumsinya kita adalah pasir ini adalah salah satu benda yang dipakai sebagai medium dari ramalan ini. Cuma terlepas dari bendanya apa, mediumnya apa, mau itu pakai pasir, mau itu pakai kartu, mau itu pakai air dan segala macamnya, ramalan itu berarti adalah hasil dari kegiatan meramal. Nah, kegiatan meramal itu sendiri apa sih? Kegiatan meramal itu dia adalah kegiatan untuk melihat masa depan atau menentukan, memprediksi apa yang akan terjadi kemudian, seperti kayak contohnya nasib seseorang atau kejadian yang akan datang berikutnya gitu. Pakai apa sih? Ramalan tuh biasanya invariably mereka memakai kekuatan supranatural. Kok pakai kekuatan supranatural? Karena kita manusia, kan tentu saja kita tidak bisa melihat masa depan. Kita nggak tahu bahkan 1 menit ke depan akan terjadi apa. Apakah akan terjadi bencana, atau akan terjadi nasib baik. Tapi, kata orang yang bisa meramal, kita bisa menggunakan kekuatan supranatural itu untuk memprediksi nanti ke depan akan terjadi apa. Kalau kita lihat dari sejarahnya, meramal itu atau kegiatan ramalan itu adalah salah satu kegiatan yang sebenarnya kegiatan aktivitas supranatural atau rohani yang salah satu yang paling tua yang dipraktikkan sama manusia. Kalau kita lihat dari berbagai macam budaya dan peradaban, mereka tuh punya berbagai macam bentuk rupa dan juga cara untuk meramalnya masing-masing. Kayak contohnya orang Cina kuno, orang Tionghoa kuno, itu mereka meramal pakai contohnya tulang kerbau atau pakai tempurung penyu. Terus orang Romawi kuno, mereka untuk memprediksi masa depan, kayak contohnya memprediksi kemenangan atau kekalahan dalam perang itu, mereka pakai ngelihat gerak-gerik burung gitu. Mungkin kalau dalam dunia kuno, ada yang pernah dengar, salah satu kegiatan meramal yang paling terkenal itu adalah oracle dari Delphi. Yang katanya ada seorang peramal perempuan di Yunani yang dia duduk di atas sebuah tripod di sebuah kuil, terus habis itu dia kayak semacam kerasukan gitu, atau dia menghirup gas halusinogenik atau gas yang bisa mengalter kesadaran manusia sehingga dia bisa berkomunikasi dengan dewa Apollo, katanya untuk memprediksi masa depan. Tapi meskipun ramalan ini tuh adalah salah satu kegiatan yang paling tua, kalau mau dibilang tuh hampir selalu dilakukan sama manusia dari dulu sampai sekarang, bukan berarti kegiatan ramalnya adalah kegiatan yang boleh dan diperlakukan dengan baik gitu ya, hal yang positif. Misalnya kalau kita baca, sumber kita adalah dari Katekismus Gereja Katolik 2116. Tertulis bahwa segala macam ramalan harus ditolak, mempergunakan setan dan roh jahat, pemanggilan arwah atau tindakan-tindakan lain yang tentangnya orang berpendapat tanpa alasan, seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan. Di balik horoskop, astrologi, membaca tangan, penafsiran pratanda dan orakel, petunjuk gaib, paranormal dan menanyai medium, terselubung kehendak supaya berkuasa atas waktu, sejarah, dan akhirnya atas manusia. Demikian pula keinginan menarik perhatian kekuatan-kekuatan gaib. Ini bertentangan dengan penghormatan dalam rasa takwa yang penuh kasih yang hanya kita berikan kepada Allah saja. Singkatnya, yang dibilang dalam Katekismus Gereja Katolik tadi itu, gereja itu sama sekali menolak yang namanya ramalan. Kalau kita perhatikan juga, hampir semua jenis ramalan itu, dan juga hasilnya tentunya, itu mereka bukan cuma tentang kepo masa depan tuh mau kayak gimana, tapi ada maksud tersembunyi, ada kalau dibilang udang di balik batunya gitu, supaya bisa mengambil course of action yang tepat untuk menghindari atau untuk mendatangkan sesuatu di masa depan, seperti contohnya kemenangan, kekalahan,
kesejahteraan dan segala macamnya. Atau intinya bisa dibilang buat menjadi maha kuasa lah gitu. Padahal kan sebenarnya yang maha kuasa cuma Tuhan doang gitu. Dan juga ramalan yang paling penting itu bertentangan dengan perintah Tuhan yang pertama dalam 10 perintah Allah. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau dari keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, Allah di sini itu kan Allah yang berarti kan dewata-dewata lain. Atau kalau bisa digeneralisir adalah kekuatan-kekuatan lain. Dan kalau kita menghormati dan kita menyembah kekuatan itu menghalangi kita dari berbakti dan memuja kepada Tuhan Allah yang satu saja gitu. Apalagi kalau zaman sekarang itu kan ada Allah-Allah modern seperti kekuasaan, kekayaan, dan segala macamnya. Dan itu juga generally yang kalau misalnya orang pakai ramalan, terkadang juga mereka seringkali mereka mencari kayak gitu. Bagaimana saya bisa kaya di masa depan? Bagaimana saya bisa berkuasa di masa depan? Bagaimana saya bisa terkenal di masa depan gitu. Nah, kalau misalnya Tuhan Allah aja melarang kita untuk mengabdi kepada Allah-Allah lain, yaitu mengabdi kepada kekuatan-kekuatan lain ini, mengandalkan kekuatan lain. Kayak contohnya kekuatan-kekuatan yang darinya datang ramalan-ramalan kayak gitu. Gimana enggak bahwa istilah atau kegiatan ramalan ini tuh adalah sangat haram untuk disentuh sama kita orang Katolik, karena emang udah explicitly dilarang sama Tuhan, dan juga penghalang buat kita untuk berbakti kepada Tuhan Allah tadi itu. Terus kan kalau dalam dunia ini kekuatan spiritual atau rohani itu kan cuman sebenarnya sumbernya ada dua doang. Jenisnya juga dua doang, yaitu baik atau jahat. Yang baik dari Tuhan, yang jahat dari si setan. Loh, tapi emang si setan bisa mencipta? Ya tentu saja nggak bisa. Tapi karena si setan ini adalah makhluk rohani yang dia mantan malaikat, maka dia bisa mencontoh, meniru, mengimitasi apa yang Tuhan Allah ciptakan gitu. Dan terkadang dia, dan seringkali, bukan cuma terkadang atau seringkali, bahkan selalu, hal-hal yang kayak gini tuh dipakai sama si setan untuk menyesatkan kita umat manusia. Apalagi buat kita-kita yang mungkin masih belum terlalu mengerti dengan ajaran gereja, ajaran Kristus gitu. Hati-hati bahwa hal-hal seperti ini tuh bisa menyesatkan kita. Kalau di dalam Catholic Encyclopedia, cara-cara meramal seperti ini, ramalan kayak gini itu disebut sebagai cara untuk mendapatkan pengetahuan tentang masa depan yang tidak sempurna atau tidak sah. Bahkan ya, untuk ramalan-ramalan atau kegiatan meramal yang sepertinya mereka nggak pakai kekuatan rohani atau manggil kayak kekuatan spiritual gitu. Kok salah sih? Ya karena memang intention dan ambisinya aja udah salah di balik itu. Yaitu untuk mengetahui hal-hal yang seharusnya manusia secara kodrati emang nggak perlu tahu. Kalau bersumber dari magisterium dan tulisan kitab suci, kita bisa melihat bahwa juga di Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, kegiatan meramal atau sihir dan segala macamnya yang dikaitkan dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan itu juga dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh. Kayak contohnya misalnya di Ulangan 18 ayat 10-15. Itu secara eksplisit mengecam praktik seperti pengorbanan manusia, sihir, ramalan, dan segala hal yang lain yang disebut sebagai kejahatan atau kekejian di mata Tuhan. Sedangkan kalau di Perjanjian Baru, kita juga lihat ada Santo Paulus yang mengecam dan mengutuk Elimas, si tukang sihir, yang dia itu menggunakan kekuatan-kekuatan sihir seperti ini gitu. Dan juga by extension juga tentang kekuatan ramalan. Dan juga ada orang kudus lainnya, yaitu Santo Agustinus dari Hippo, yang dia menyatakan bahwa kegiatan meramal kayak gini itu adalah satu trik yang dipakai sama si jahat, si setan, untuk menyesatkan kita umat manusia. Bahkan dalam mengecam Elimas, si tukang sihir yang sedang menghalangi usaha pewartaannya Santo Paulus juga menggunakan kata-kata yang kalau kita bisa bilang lumayan kasar, yaitu anak iblis dan juga tipu muslihat. Dari catatan di sini, ada juga salah satu mungkin bentuk ramalan yang populer bahkan di masyarakat zaman sekarang itu adalah astrologi. Memang dari zaman dulu itu ada perdebatan mengenai astrologi dan astronomi itu bedanya apa sih? Perlu ditekankan di sini bahwa astrologi dan astronomi itu adalah dua cabang ilmu atau disiplin yang sangat berbeda. Karena kalau astrologi juga sebenarnya disebut sebagai pseudo ilmu juga. Jadi bedanya astrologi dan astronomi, kalau astrologi itu dia berusaha untuk memprediksi kejadian masa depan yang masih belum terbuktikan dengan ilmiah. Misalnya kayak traits orang, atau kayak karakteristik sesuatu atau kejadian masa depan menggunakan pergerakan benda langit, kayak contohnya bintang gitu. Maka disebut sebagai astrologi. Sementara kalau astronomi itu adalah cabang ilmu yang memang secara ilmiah sudah terbukti. Dia itu bisa meramal kejadian, bukan meramal sih, memprediksi kejadian masa depan. Kayak contohnya memprediksi datangnya musim tertentu atau pergerakan pasang surut laut. Kemudian ada juga pergerakan binatang dan juga hewan tertentu menggunakan pergerakan benda langit gitu.
Nah, kalau gereja, walaupun memang dulu ada beberapa kelompok di gereja dan kekristenan yang menggunakan astrologi, tapi ini terjadi karena zaman dulu, sebelum zaman modern, astrologi dan astronomi itu masih dianggap sebagai ilmu yang largely masih satu gitu. Karena distinction atau perbedaan antara astrologi dan astronomi itu, dia masih benar-benar belum benar-benar muncul sampai di era modern. Nah, sekarang udah di era modern, gereja mengikuti perkembangan sains menganggap bahwa astrologi dan astronomi itu adalah dua ilmu yang terpisah. Yang dikutuk sama gereja, yang nggak boleh itu adalah astrologi, karena jelas-jelas ini ramalan, bentuk kegiatan ramalan. Sementara astronomi itu disetujui sama gereja. Gereja tuh nggak anti sains ya guys, tapi gereja tuh anti sihir, anti tahayul dan segala macamnya. Karena sihir dan tahayul itu ya itu tadi, itu mengandalkan kekuatan-kekuatan lain. Jadi kita tuh memberikan kepercayaan kita mengandalkan kekuatan-kekuatan selain Tuhan. Padahal kita sebagai orang Katolik harusnya kita cuma mengandalkan kekuatan Tuhan doang. Sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Kasih, Maha Rahim kepada kita. Terus bedanya nubuatan sama ramalan apa dong? Bukankah nubuatan juga ramalan juga? Karena dia juga memprediksi masa depan. Ini yang patut diwaspadai guys. Nubuatan dan ramalan itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Karena sumbernya pun juga mereka beda. Kalau ramalan seperti tadi kita udah bilang, kita udah bahas, ramalan itu berasal dari kekuatan-kekuatan lain selain Tuhan. Sementara kalau nubuatan itu adalah dari Tuhan sendiri. Jadi kalau dalam Katolik Ensiklopedia, maka tadi dibedakan, kalau ramalan itu adalah cara yang tidak sah dan tidak sempurna untuk mendapatkan pengetahuan tentang masa depan. Sementara kalau nubuatan sendiri, itu adalah cara yang sah dan sempurna untuk mendapatkan pengetahuan tentang masa depan. Kenapa sah dan sempurna? Karena memang asalnya dari Tuhan sendiri. Kok dari Tuhan sendiri, kenapa bisa disebut sempurna dan juga lengkap? Yalah, karena Tuhan itu adalah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dan dia itu tidak terbatas pada ruang dan waktu. Jadi, sebagai yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, maka Tuhan memiliki pengetahuan tentang masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Gitu. Seperti yang kita kalau baca dalam Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saatnya itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Jadi knowledge of the future itu, atau pengetahuan tentang masa depan itu, memang sejatinya hanya dimiliki sama Tuhan saja. Nah, kalau kita baca di ayat yang tadi itu kan masuk dalam sebuah perikop yang lebih besar. Yaitu Tuhan Yesus mengatakan, membahas mengenai hari kedatangan anak manusia. Atau yang bisa kita sebut juga the last judgment, pengadilan terakhir. Atau kita pakai bahasa orang umumnya adalah kiamat, atau akhir zaman gitu. Bukannya Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dia nggak tahu tentang masa depan atau tentang hari kedatangannya itu. Tapi Tuhan Yesus menganggap bahwa hal tersebut itu tidak penting untuk diketahui sama manusia. Karena toh, juga ngapain kita akan, buat apa kita? What for kita mengetahui tentang kedatangan hari Tuhan gitu? Apakah kita bisa mencegahnya? Apakah kita bisa menghindar? Tentu tidak bisa. Tapi sebagai orang Katolik, yang bisa kita lakukan adalah untuk berjaga-jaga dan berdoa. Waspadalah, seperti yang diperintahkan sama Tuhan Yesus. Nah terus, kalau tentang para nabi bagaimana tuh? Tentang mereka bernubuat, apakah berarti mereka juga meramal juga? Nah, para nabi ini mereka bernubuat bukan atas kekuatan mereka sendiri, tapi mereka dikasih tahu sama Tuhan tentang pengetahuan masa depan ini. Artinya mereka dikasih buat sama Tuhan Allah gitu. Buat apa sih mereka dikasih tahu nubuat ini? Biasanya nabi-nabi itu kan mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan Allah untuk menyampaikan pesannya. Berarti Tuhan Allah ketika menyampaikan nubuat ini kepada para nabi ini, dia sedang mau berpesan kepada bangsa pilihannya, kepada umatnya. In that case, kalau kita baca di Perjanjian Lama, berarti adalah bangsa Israel. Contohnya misalnya adalah supaya umat Allah bertobat, or less they will suffer destruction. Mereka akan dihancurkan, gitu. Jadi sangat beda banget antara ramalan dan nubuatan, baik dari sumbernya, dari caranya, dari hakikatnya, dari isinya juga semuanya beda banget lah gitu. Jadi untuk summarize semuanya, nubuatan dan ramalan itu sangat beda sekali. Kalau kita summarize dari semua yang kita udah ngomongin tadi, kalau ramalan itu adalah cara yang tidak sah dan berasal dari si jahat untuk mengetahui masa depan. Sementara kalau untuk nubuatan itu adalah cara yang sah dan berasal dari Tuhan untuk mengetahui masa depan. Gereja sebenarnya tidak anti dengan ramalan-ramalan kayak ramalan cuaca, ramalan gempa, karena mereka itu adalah kategori ramalan yang udah mereka terbukti secara ilmiah dan terbukti bahwa mereka tidak menggunakan kekuatan gaib di situ ya. Tapi gereja sangat anti dengan ramalan-ramalan yang mereka menggunakan kekuatan gaib, menggunakan kekuatan supranatural. Kenapa? Karena ini kontrari, berlawanan dengan kepercayaan kita
dan juga keandalan yang kita beritahukan, yang hanya kita berikan semata kepada Tuhan Allah yang Maha Esa, Maha Mengetahui, dan Maha Rahim. Nah, kalau kamu sendiri nih, topik-topik apa lagi sih tentang ajaran gereja Katolik mengenai dunia rohani, atau dunia softies, atau dunia lelembutan yang kamu pengen tahu dan pengen kita bahas di video-video berikutnya? Jangan lupa ya, like dan share video ini, serta berikan komentarmu di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel kita, supaya kita semakin berkembang, karena itu memberikan energi untuk kita terus berkarya demi kemuliaan Tuhan. Sampai jumpa di sini, sampai jumpa juga di episode Mistis Katolik berikutnya. Dadah!